Bismillahirrahmanirrahim. Ila arwahi walidina wa walidikum wa muallimina muallimikum wa masyayikhina masyayikkum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil mu'minina ammatan kafatan wa khususan arwahi walidayya wa murabbir ruh Syekh Muhammad Basri wa arwahi walidayya zawjati wa ya Abdullah wal asatid alladina yu'allimuna dzal fan wa bil khusus asadun sab'ah wa ashabil kutub bil madrusa wa bil khusus Syekh Salim bin Abdullah bin Semir al-Hadrami sahibi Safinatin Najah wa Syekh Muhammad Nabi al-Bantani sahibika Syifatis Sajah wa usulim wa furuhim. Inna Allah yu'ali darajatim fil jannah wa yu'idu alaina barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafhatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa an yaftah qulubana wa quluba auladina futuhal arifin wal awliya'is salihin wal ulama'il amilin warzuqna wa iyyahum 'uluman nafi'ah wa ziyaratal haramain wa ziyarat qabrin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rizqan wasi'an halalan tayyiban barakah duna ta'abin wa la hammin wa la khalqi bisababih wa la tadakkur wa la tadabbur fi tahsili wa nadhab syana wa iyyahum wal muslimina jami'an birrahmah firah wa yakhtim lana wa lahum bil iman ma'al lutfil afiyah wa ala ma nawasalafus salih binatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bil lisani yafqahu qawli wa sadd lisani wa hdi qalbi bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bihi daraini. Faslun utawi iki iku fasal. Syurutu ijza'il hajari pira-pira syarate olehe gawe watu. Iku tamaniyatun 8 an yakuna yen to ana apa hajar utawa istinja bisa juga bi salatati ahjar kelawan telu pira-pira watu wa an yungkiya lan yen to iso bersihake apa hajar al mahalla ing panggonan metune najis wa alla yajifa lan ora garing apa an najasu najis bukan an najasu ya an najisu apa an najisu najis wala yang takil lan ora pindah apa an najisu najis wala yaqra'u lan ora tumiba nekani alaihi ing atase panggonan utawa najis apa akharu najis kang liya wala yujawiza lan ora nglewati apa najis safhatahu ing bolongan guri bahasa biologisnya apa ya? Anus ya yang bundar itu loh ya wa hasyafatahu lan hasyafah itu lubang depan ya. Wala yusiba lan ora nemekani hu ing najis apa maun banyu wa antakuna layan to ana apa Allah jaru pira-pira watu iku tahiratan suci istinja ya istinja gitu aja ya bahasa Indonesianya mungkin cepok ya tapi sepertinya cepok itu bahasanya orang Betawi mungkin ya bukan bahasa Indonesia murni
Sudah. Sekarang kita membahas tentang cebok, ya, atau cawi, cewok. Ya. Ya. Nah ini dijelaskan berarti apa? Ini penting sekali. Orang Islam itu satu, pertama yang terpenting itu syahadat, ya. Urutannya begitu. Terus yang kedua balik. Kalau sudah balik berarti yang ketiga harus suci. Nah, suci yang paling gampang itu suci dari yang asli dulu. Orang kencing sama orang berak itu kan asli. Paham ya? Ngerti asli. Beda dengan orang kena najis, itu kan berarti bisa saja tidak kena najis. Orang jalan ke cipratan apa atau terlempar apa itu kan baru, tidak asli. Tapi kalau orang BAB atau BAK itu kan asli. Karena asli maka apa? Ini diajarkan pertama. Ya. Nah ini di mana? Di dalam Islam itu untuk bersesuci dari kencing atau berak, BAB atau BAK itu bisa dengan air. Ya. Kalau air tidak usah dibahas. Karena apa? Kalau air mesti ya pasti bersih, ya kan? Kecuali kalau airnya kurang. Makanya orang bersih sama tidak, orang suci sama tidak itu lihat caranya. Kalau tidak tahu caranya, walaupun airnya banyak, ya tetap apa? Najis. Walaupun sedikit, tapi bisa, ya suci. Ya. Karena itu hemat air sama tidak itu kembali kepada pemakainya. Bisa nggak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Air di sini tidak dibahas, tapi yang dibahas itu apa? Apa? Batu. Kenapa? Karena air mudah, ya kan? Karena air itu apa? Mudah. Nah, ini kalau kita bicara istinja ini kan menunjukkan bahwasanya apa? Di dalam fikih itu ada yang namanya yakin, ya. Ada yang namanya dzon. Yakin itu berarti pasti, ya. Yakin itu berarti apa? Pasti. Ini warnanya laptop ini apa? Hitam, pasti. Ini warnanya putih. Tapi ada yang belum pasti, yaitu apa? Ini putih apa hitam? Seperti kopiah ya, yang lama tidak dicuci itu kan tidak jelas ya. Warnanya apa? Ada warna mangga itu ada? Nggak ada kan? Mejiku ini yaitu aja, nggak ada warna mangga itu ya. Nah itu kan berarti meragukan ini putih atau hitam. Contohnya yakin lagi di mana? Yakin itu sekarang ini. Kalau contohnya di usul fikih itu gimana? Yakin itu seperti sekarang ini. Contohnya sekarang hujan apa tidak? Tidak. Nah, itu berarti yakin tidak hujan. Paham ya? Terus ada namanya dzon. Fikih itu mayoritas pakai dzon. Mayoritas, bukan pakai yakin. Apa dzon itu? Dzon itu mendekati kepada yang pasti, mendekati kepada yang pasti. Itu namanya dzon. Ya. Dzon itu mendekati apa? Yang pasti. Lah salah satu contohnya dzon itu apa? Ya istinja itu. Ya. Kalau sampai wudu, ya, itu kan harus mengenai seluruh wajah. Paham ya? Ya. Itu yakin. Kenapa yakin? Ya karena bisa dilihat dan diraba. Paham? Tapi kalau istinja itu tidak yakin kalau sama itu bersih. Jadi orang istinja itu tidak yakin kalau dia bersih. Dia itu hanya zon, prasangka yang menuju kebenaran bahwasanya dia telah bersih. Betul apa enggak? Ada di sini yang ketika BAB itu sampai tahu kalau betul-betul tidak ada sesuatu. Gimana caranya? Minta tolong temannya lihat gitu. Ya kan? Hah? Itu kan berarti hanya apa? Perasaan, tapi apa? Yang menuju kebenaran. Dengan kata lain digosok sampai istilahnya tidak terasa lah tangannya. Kan kita diberi apa? Indah perasa. Tapi kan indah perasa ini kan juga belum tentu kan? Halus kasar kan? Tapi mendekati kebenaran. Ya.
Tapi kalau cuma disiram saja terus tidak diapa-apakan ya otomatis itu tidak disebut dengan dzon. Itu bisa-bisa waham ya. Praduga tapi dekat dengan apa? Yang tidak yakin. Tapi kalau dzon itu praduga yang menuju kepada apa? Yakin. Nah, salah satu contohnya adalah apa? Istinja. Ngerti tidak ini maksudnya? Jadi istinja itu tidak yakin. Ya, tapi dzon kalau itu adalah apa? Suci, sudah selesai. Paham ya? Terus yang kedua di sini kita dibahas tentang batu. Nanti akhirnya sebenarnya bukan batu saja, ya. Cuma ini di syariatnya atau di hadisnya itu batu, gitu ya. Tapi nanti oleh para ulama dikiaskan apa saja yang termasuk apa? Batu. Nah, sekarang kita lihat kalau batu syaratnya apa? Syaratnya 8. Syaratnya berapa? 8. 1 yaitu dengan 3 batu atau 1 batu tapi batunya besar, punya ujung 3, gitu ya. Ini bahasa fikihnya begitu. Maksudnya apa? Harus dengan menggunakan 3 batu atau batu 1 tapi sisinya berbeda-beda sehingga tidak mutanat jis. Nah, misalkan ini batu, ya batunya besarnya sekian, dengan ini dulu kan tidak mungkin kena ini toh. Setelah itu dengan yang tengah ini, terus yang terakhir dengan yang sini. Paham ya? Sini dulu, terus sini. Ya, ngerti? Itu namanya apa? Dengan 3 apa? 3 batu atau 1 batu tapi batunya apa? Besar. Sehingga apa? Tidak yang sudah digunakan itu digunakan lagi. Nah, kalau batunya kecil sekian ya 1 kali pakai sudah selesai. Ini nanti supaya dipikirkan kalau menggunakan selain batu juga harus seperti itu. Paham ya? Terus yang kedua, wa an yungkiyal mahalla, bisa membersihkan tempat keluarnya itu. Ya. Jadi kalau misalkan air kencing itu bisa dengan 1 seret itu hilang. Seret berikutnya hilang. Seret berikutnya hilang. Kalau ternyata dengan 1 seret itu kok malah tidak hilang, tetap di situ aja. Atau bukan mungkin tambah roto, tidak bisa. Paham ya? Ngerti ini ya? Gimana kalau ternyata dengan pertama saja sudah bersih? Paham ya? Berarti tidak butuh yang kedua, yang ketiga? Tidak. Tetap butuh yang kedua, tetap butuh yang ketiga. Jadi 3 itu harus, walaupun sudah bersih untuk yang pertama. Terus yang ketiga, belum kering, lapis garing, sudah tadi pagi ya, baru dibersihkan sekarang. Ya, itu kan sudah mengerak ya, tidak bisa, ya, tidak bisa. Terus yang ke berapa ini? Berikutnya 3, 4 ya. Yang keempat tidak pindah. Jadi kalau misalkan ini lubang gitu, ya langsung keluar gitu, jrot gitu. Ya, tidak pindah. Kalau najisnya pindah bereset titik itu, maka tidak bisa. Paham ya? Terus tidak kedatangan najis yang lain. Contoh saman BAB di WC. Nah itu kalau plung kegeden kan muncrat tadi ya. Iya. Iya. Atau saman kencing pas ternyata tidak pas gitu loh kencingnya. Akhirnya kan muncrat kembali lagi. Ya, itu tidak bisa pakai apa? Batu. Gitu loh, ya. Terus wala yujawiza sathatahu wa hasyafatahu, tidak melewati lubang dubur atau anus ya, atau lubang jalan keluar depan. Jadi lah blabar gitu.
Ya, orang apa namanya ngompol itu tidak bisa sudah. Belabar nanti ya kan? Itu tidak bisa menggunakan apa? Batu. Atau orang apa? Orang yang perutnya sakit ya, yang keluar air cret itu kan juga susah. Mesti dia belabar kemana-mana. Jadi dengan kata lain, yang najis itu ya cuma lubangnya tok gitu loh. Paham ya? Kalau sudah melewati lubang itu, maka sudah tidak bisa. Tidak bisa menggunakan apa? Batu. Terus yang berikutnya, tidak terkena air. Ngerti terkena air? Jadi kalau kepercikan air, walaupun air suci ya, itu tidak boleh. Harus sekalian kalau kena air ya membersihkan sekalian. Kalau hanya kena sebagian saja, berarti kan sudah belabar itu. Apa belabar itu? Melebar ya, meluas. Terus yang terakhir, batunya harus suci. Sehingga sama ngambil batunya jangan sembarangan ya. Nah, kalau sudah daerah situ pesing, sama ngambil aja batunya, kan ada kemungkinan batunya ini juga apa? Najis. Nggak bisa. Paham? Nah, sekarang apa yang dikiaskan dengan batu? Ya. Yang dikiaskan dengan batu satu, sesuatu yang suci. Apa sesuatu yang suci itu? Kalau yang di mal-mal itu apa? Tisu. Nah, ingat ya. Bisa enggak tisu? Bisa. Satu suci. Terus yang kedua, benda padat. Ngerti benda padat ya? Bukan benda cair. Nah, kalau benda cair ya malah meratakan, ya. Bukan malah membersihkan. Tisu itu padat apa cair? Padat, ya. Terus yang bisa memutus atau membersihkan najisnya itu syarat yang ketiga. Tisu bisa enggak? Bisa. Yang terakhir, bukan benda yang dimuliakan. Apa benda yang dimuliakan? Ote-ote, nah, ya kan? Gedang goreng, ya. Itu kan dimuliakan, itu dimakan. Waduh, kalau banyu, mana gedang goreng misalkan gitu ya. Enggak boleh ya. Andai kan gedang gorengnya kering, tapi gedang goreng enggak bisa ya. Gedang goreng kan basah ya. Enggak bisa. Ya. Makanan-makanan itu enggak bisa digunakan. Ya. Apalagi tulang belulangnya manusia. Ya. Tulang belulangnya manusia atau tulang belulangnya hewan itu juga tidak boleh. Tubuhnya manusia itu tidak boleh, tubuhnya manusia. Jadi misalkan Saman di tengah jalan menemukan potongan jari gitu ya, Saman gunakan untuk istinja tidak boleh, karena manusia itu mulia. Makanannya juga makanannya manusia itu mulia semuanya, roti, ya itu tidak boleh. Atau makanannya jin juga tidak boleh. Apa makanannya jin? Makanannya jin itu tulang. Makanannya jin itu tulang. Sebenarnya di tulang itu masih ada dagingnya gitu loh. Cuma karena kita ditutup sama Allah, tidak tahu kalau di situ ada dagingnya. Jadi misalkan sapi disembelih, nah itu ada dua daging sebenarnya. Daging yang kita lihat dan daging yang dilihat oleh siapa? Saudara kita jin itu. Kita ini hanya makan yang terlihat kita. Masih ada lagi tuh yang mereka makan itu. Gitu, ya. Jadi seperti itu. Itu tidak bisa. Atau dengan anggota tubuh juga tidak boleh ya. Ngerti anggota tubuh? Tangan, istinja dengan tangan tidak bisa. Walaupun tangan ini suci, benda padat, ya bisa membersihkan, tidak boleh. Tidak boleh karena ini diciptakan bukan untuk sebagai apa, alat bersih, ya. Paham ya? Apalagi pakai tangan temannya malah tidak boleh ya kan? Pakai tangannya sendiri tidak boleh ya. Itu adalah apa? Istinja yang selain air. Sehingga sama nanti bisa bedakan. Kalau tisu tidak ada, apa? Batu tidak ada, apa? Daun, ya? Apa? Daun. Ya.
Itu bisa. Asalkan satu, yang penting itu bendanya tidak basah gitu loh. Terus ingat, tisu basah tidak bisa loh ya. Paham? Tisu basah tidak bisa. Jadi kalau tisu basah itu malah meratakan, najisnya malah kemana-mana. Sehingga ya pakai tisu apa? Kering. Dan harus 3 ya. Dan 1 itu harus langsung menghilangkan najis. Ambil 1 tisu seret, menghilangkan najis. Nah yang kedua, ketiga itu prasyarat karena minimal berapa? 3. Dan 1 tisu ya untuk 1 kali, jangan diulang-ulang sekali tembus ya. Seperti itu ya. Paham? Nah, ya. Ini mengenai istinja. Lah, istinja dengan batu itu bagaimana? Sah. Ngerti sah ya? Sehingga kalau orang sudah istinja dengan batu, maka dia boleh langsung mengerjakan seperti orang istinja dengan air. Ada orang habis BAK, ya, terus langsung istinja dengan tisu, asalkan dipenuhi syarat-syaratnya tadi itu, langsung sholat, wudu, sholat cukup, ya. Wudu, sholat apa? Cukup. Tidak perlu disucikan dengan apa? Air. Asalkan tadi itu sudah memenuhi apa? Syarat tadi yang 8 itu. Dan ini sifatnya adalah pilihan. Ngerti pilihan? Asalkan terpenuhi syaratnya, sifatnya adalah pilihan. Jadi walaupun ada air, tapi dia tidak menggunakan air, tidak masalah. Itu kan beda dengan tayamum, ya kan? Tayamum itu baru betul kalau apa? Tidak ada air. Ini enggak, walaupun ada air, orang mau dengan tisu silahkan. Asalkan tadi itu syarat 8 itu harus apa? Dipenuhi. Ya. Ini kan kita ini kan harus kondisional ya kan. Kadang-kadang ada daerah-daerah yang susah ada airnya, iya kan? Nah ini kita harus pinter-pinter seperti itu ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim bil iman. Wassallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.